Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alimul Kabir Alban akan menyampaikan dan menjelaskan hasil dari jurnal kami, yakni tentang perubahan lingkungan global. Yang kali ini akan dibawakan pertama oleh saya sendiri. Ekosistem memberikan berbagai manfaat bagi kesejahteraan manusia, termasuk penyediaan, pengaturan, dan layanan budaya, dan manfaat kepentingan pribadi dan publik di berbagai sektor masyarakat. Faktor-faktor biofisik, ekonomi, dan sosial semuanya membuat tidak mungkin bahwa berbagai kebutuhan akan dipenuhi secara bersamaan tanpa upaya yang disengaja. Kami menganalisis hasil dalam berbagai studi kasus di mana jasa ekosistem telah digunakan untuk kesejahteraan manusia dengan menggunakan pemetaan literatur yang sistematis dari tahun 2000 hingga 2018. Kami mengidentifikasi 1324 laporan yang berpotensi relevan keterlibatan penyediaan jasa ekosistem dan setidaknya salah satu pemangku kepentingan yang bertindak di daerah skala. Bab 1, perkenalan atau pembukaan. Satu gagasan inti dari Millennium Ecosystem Assessment atau yang biasa disebut dengan MA ialah bahwa kesejahteraan manusia terkait erat dengan kondisi lingkungan dan ekologi. Karena itu, pengelolaan lingkungan yang baik pada prinsipnya juga memberikan hasil yang baik bagi manusia yang menghasilkannya. Meskipun menang tekanan pada semua layanan ekosistem atau yang biasa disebut S di seluruh dunia cenderung meningkat. Ini merupakan teori dari Rodriguez tahun 2006. Sebagai hasil dari meningkatnya permintaan terhadap sumber daya alam di populasi manusia yang terus-menerus bertambah, sementara bahasa kemenangan telah menjadi hal-hal yang umum dalam organisasi konservasi dan pembangunan internasional untuk menggambarkan pencapaian sikap konservasi dan pembangunan. Banyak peneliti sekarang mulai mempertanyakan asumsi yang mendasari di balik win-win, terutama untuk banyak situasi di lapangan yang melibatkan persaingan daripada tujuan sosial, ekonomi maupun ekologi. Penting untuk dicatat bagaimanapun bahwa dalam konteks ini win-win atau trade-off tidak merajuk pada konversasi dan pengembangan secara eksklusif, tetapi berhubungan dengan penggunaan yang bersaing untuk ekosistem. Apakah itu ekosistem yang sama atau beberapa layanan ekosistem dalam suatu area. Pertukaran terjadi ketika penyediaan satu ekosistem berkurang sebagai akibat dari peningkatan penggunaan ekosistem lain, atau ketika lebih banyak ekosistem tertentu ditangkap oleh satu pemangku kepentingan untuk mengorbankan ekosistem yang lain. Pada ekosistem pada akhirnya bergantung pada komunitas ekologi dan fungsi dalam ekosistem. Nama saya Melianti. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Melia. ES biasanya disajikan sebagai berbasis situs pada peta statis tanpa dinamika. Bagaimanapun, perubahan lingkungan umpan balik ekosistem dan dinamika makanan web dapat menyebabkan konsekuensi yang tidak terduga. Umpan balik ekologis ini dapat mengintensifkan modifikasi manusia pada ekosistem, menciptakan spiral kemiskinan dan degradasi kemiskinan. Ekosistem. Fungsi-fungsi ES juga mungkin tertinggal beberapa dekade. Berbeda dengan sinyal ekonomi yang merespon jauh lebih cepat, mengabaikan dinamika dapat meningkatkan risiko perubahan rezim yang mengubah kemampuan ekosistem untuk menyediakan barang dan jasa bagi generasi mendatang. Dengan demikian, pendekatan yang lebih baru mempertimbangkan baik kapasitas atau statis dan aliran atau dinamis. ES seperti sebagian besar studi ES fokus pada layanan tunggal, tetapi
Memahami pertukaran timbal balik membutuhkan studi yang lebih luas yang mempertimbangkan beberapa ES dalam sistem yang sama. Pemahaman tentang mekanisme ekologis yang mendasari pengiriman ES dan karenanya pertukaran dan sinergi berkembang dan kerangka kerja seperti yang dikembangkan oleh Bennett et al. Tahun 2009. Membantu dalam membingkai analisis mekanistik. Salah satu tantangan utama dalam mengelola ES adalah bahwa mereka tidak independen satu sama lain. Mereka tidak independen satu sama lain dan hubungan mungkin sangat non-linear. Dengan pertukaran yang tidak disengaja terjadi ketika tidak mengetahui interaksi di antara mereka. Misalnya, mengubah komponen ekosistem yang menghasilkan jasa pengaturan dapat merusak keberadaan jangka panjang dari layanan penyediaan. Berbagai kelompok orang memperoleh kesejahteraan dan berbagai ES dengan pemangku kepentingan yang berbeda menghargai opsi manajemen yang berbeda untuk sumber daya tertentu. Perubahan dan pertukaran antara IS yang berbeda juga dapat menyebabkan pertukaran dalam kesejahteraan kelompok orang yang berbeda. Maksudnya, secara eksplisit para pemangku kepentingan dalam pertimbangan trade-off membuat nilai-nilai intrinsik bagi IS, terlepas dari apakah nilai-nilai tersebut diamomentasi atau tidak, dan terlepas dari apakah pengguna terlibat aktif dalam perubahan IS atau tidak. Aktor yang berbeda memiliki persepsi dan akses yang berbeda terhadap IS dan oleh karena itu mereka memiliki keinginan dan kapasitas yang berbeda untuk mengelola secara langsung atau tidak langsung untuk keanekaragaman hayati dan karakteristik ekosistem tertentu. Mekanisme akses itu bersifat dinamis dan menentukan individu atau kelompok mana yang dapat memperoleh manfaat dari IS yang berbeda. Dan akan ada pemutusan geografis, ekonomis, dan budaya yang luas antara mereka yang mengendalikan penggunaan lahan dan mereka yang mendapat manfaat dari layanan yang dihasilkan di lahan itu. Fakta ini menyoroti pentingnya peran kekuasaan dalam pertukaran timbal IS, di mana ada 3 lapisan. Yang pertama, agensi, yaitu kapasitas agen untuk memobilisasi sumber daya untuk mewujudkan hasil yang paling diinginkan. Yang kedua, institusional, lembaga sebagai seperangkat aturan yang mendefinisikan seperti hal-hal yang norma-normanya itu sah. Dan jadi struktural adalah struktural makro yang membentuk sifat dan perilaku agen. Meskipun perencanaan multi pemangku kepentingan dapat meningkatkan penilaian layanan dan penggunaan yang kurang dihargai, itu tidak menghilangkan efek hubungan kepuasan yang tidak setara antara pemangku kepentingan IS yang berbeda. Pengaruh yang dipasangkan oleh kekuatan eksternal dan pasar global, korupsi, dan pemerintah memiliki kemungkinan bahwa proyek IS akan mencapai win-win tidak dapat dibagikan. Sebagai contohnya yaitu manajemen pertanian. Manajemen pertanian terutama yang mempengaruhi IS terkait dengan suplai makanan dipengaruhi oleh variasi biofisik dan sosioekonomi dan praktik manajemen dan akses ke pasaran dan pola perdagangan. Preferensi sosial budaya seperti yang terkait dengan gender, pendidikan, dan pedesaan versus perkotaan juga mempengaruhi apa yang orang ingin tukar-menukar. Jadi pilihan manajemen itu sering menyebabkan pertukaran antara keuntungan finansial swasta dan kerugian. Baiklah, di sini saya Mela Adistia akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yakni berkenaan dengan Hoe Trade yang sudah dijelaskan oleh saudari Laili. Jadi seharusnya dalam hal ini perencanaan konvensional itu sendiri didasarkan pada pemisahan fisik dan kelembagaan yang rapi dalam pelaksanaan konservasi dan penggunaannya itu sendiri. Namun dalam hal trade-off ini seringkali hanya terfokus pada struktur manajemen dan tingkat individu saja tanpa menelisik lebih jauh berkenaan dengan dampak ekosistem yang akan terjadi. Dalam hal ini kompleksitas yang saling berkaitan antara faktor ekologis,
sosial, fisik, dan ekonomi yang saling terhubung, sulit untuk ditarik sebuah teori dengan keadaan yang ada. Dalam hal ini, tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan pemetaan bagaimana sistematis literatur tentang sinergi berkelanjutan mengenai terjaganya lingkungan dan kesejahteraan manusia, keseimbangan antara penyediaan dan hampir dari teori ekosistem itu sendiri telah memiliki aturan yang ditujukan pada skala besar untuk lingkungan itu sendiri. Dalam hal ini seperti contoh yang terjadi di Tiongkok, di mana pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi, namun ketimbangan ekosistem pula masih terus terjadi dari waktu ke waktu. Oleh karenanya, syarat utama dalam trade-off itu sendiri adalah pemangku jabatan dalam memberikan regulasi kebijakan batas tegas dan memberikan solusi dalam permasalahan bagaimana ekonomi masyarakat terus berjalan dengan baik dan ekosistem itu sendiri dapat terjaga. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.